Pemirsa, meskipun tren kasus positif COVID belakangan ini cenderung menurun, namun masyarakat diminta tidak lengah. Pasalnya, saat ini angka penularan COVID sesungguhnya masih tergolong tinggi dan fluktuasi peningkatan kasus juga terpantau masih tetap terjadi. Jika kita lihat tren yang terjadi pada bulan Maret 2021 ini, terlihat meski tren kasus positif harian sudah mulai menurun jika dibandingkan periode Januari dan Februari lalu, namun angkanya masih berada di level 4.000 hingga 7.000 kasus per hari. Sementara pertambahan kasus baru juga masih terus berfluktuasi. Kita lihat misalnya pada bulan Maret ini, fluktuasi tertinggi terjadi pada tanggal 4 Maret lalu yang jumlahnya mencapai 7.264 kasus. Sementara rata-rata fluktuasi berada di level 6 ribuan kasus. Untuk positive rate atau rasio jumlah kasus terkonfirmasi COVID di bulan Maret ini juga rata-rata masih berada di atas level 10%. Bahkan pada tanggal 5 Maret lalu rasionya mencapai 32,73%. Ya pemirsa, untuk membahas hal terkait tren penularan COVID-19 yang kerap naik turun, baik itu di skala nasional maupun dunia, kita telah terhubung bersama Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Selamat sore Pak Diki. Selamat malam Mas Doni, waktu Australia. Ya Pak Diki, ini tren COVID naik turun ini sangat berfluktuasi. Menurut Anda bagaimana cara membacanya Pak? Ini yang harus dicermati dan difahami secara komprehensif ya, bahwa pertama situasi di Indonesia ini kita tidak bisa, dari awal saya menyampaikan tidak bisa kita mengandalkan atau hanya terpaku pada kasus harian. Ya. Kenapa? Karena tes atau juga tracing kita dua-duanya tuh stabil tapi rendah Mas Doni dan pemirsa semua. Stabil rendah ini artinya kita belum memadai ya, bukan hanya belum optimal, tapi memadai pun belum. Nah ini artinya kita harus berhati-hati sehingga harus dilihat pergerakan per 2 minggu setidaknya. Jadi kalau seperti yang tadi Mas Doni sudah sampaikan bahwa di awal Maret itu sempat ada, misalnya sebagai contoh nih, sempat ada kasus 7.000. Nah 7.000 kasus itu sebetulnya kalau respon kita ini memadai, besoknya tes itu harus 7.000, setidaknya 7.000 kali 20 orang atau sekitar 140.000 testing. Dan itu tidak pernah terjadi ya. Jadi ketika kita pernah 10.000 pun besoknya itu tidak ada tes sebanyak 10.000 kali 20 atau 200. Itu minimal ya, standar minimal dari WHO. Nah ini artinya berarti kita belum melakukan intervensi yang memadai. Dan itu logika programnya tidak terjadi ketika ternyata kok trennya kok menurun, kasus menurun, tes positivity rate menurun. Ini yang harus kita bukan, sebetulnya kalau saya bukan tidak bersedia senang ya, tapi harus sangat hati-hati karena virus ini taat pada hukum biologi. Pola yang terjadi di Indonesia itu tidak seperti halnya yang terjadi di mayoritas negara yang mengikuti hukum biologi ini. Jadi tidak eksponensial. Indonesia itu tidak eksponensial. Dan ini tentu tanda tanya ya. Karena lebih ke linear. Linear ini artinya berarti strategi kita tidak memadai menemukan kasus secara aktif. Nah, karena ini artinya kita ketinggalan dari virus ini menyebar. Dan harus difahami bahwa pada saat ini kita tidak dalam posisi yang bisa dikatakan aman ataupun bisa yakin oh ini sudah menurun. Karena kenapa? Pandemi ini terjadi karena mayoritas penduduk itu rawan dan belum memiliki antibodi atau kekebalan terhadap virus ini. Nah, mayoritas sekarang kalau bicara bicara vaksinasi, kita kan masih 2% lah kurang lebih kalau dianggap dioptimalkan. 2% dari total penduduk loh. Kemudian katakanlah berapa persen penduduk Indonesia yang terinfeksi, katakanlah misalnya 5%. Ya, dari yang ini katakanlah yang belum tercatat juga saya masukkan nih. 5% tambah 3% ya 8% lah. Kalau ini mau ditambahkan. Ini mau hitung-hitungan kasar. Kalau ada 90 lebih persen ya
Mas Doni dan pemirsa semua, penduduk Indonesia yang sangat rawan, dan ini artinya pola yang terjadi saat ini tidak logis. Ya. Tidak logis. Pak Diki, tidak logis. Dan ini harus kita seriusi. Bagaimana cara menerjemahkan kata memadai yang Anda maksudkan tadi itu? Kalau kita lihat sebenarnya kan pemerintah bukan berarti tidak ngapa-ngapain ya Pak Diki ya. Artinya ada juga kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro ya, per wilayah, per distrik dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara memadai ini kan dari hulu ke hilir Pak. Bagaimana ini membaca atau menerjemahkan ini Pak Diki? Ya, pertama kalau bicara intervensi, jadi pandemi itu adalah krisis kesehatan masyarakat. Nah, karena dia krisis kesehatan masyarakat, maka dia harus direspon dengan strategi kesehatan masyarakat. Apa itu strategi kesehatan masyarakat? Pertama adalah prevention ya, atau pencegahan. Yang di dalamnya ada apa? Ada 3T, termasuk isolasi karantina. Ada juga vaksinasi di situ. Kedua ada promotif. Ya, promotif itu apa ya? 5M. Termasuk di situ ada juga hal-hal lain yang sifatnya lebih mengedukasi ya, termasuk di sini ada risk communication dan juga penguatan di komunitas. Itu responnya, dan komunitas ini sudah ada di pemerintah. Kalau bicara memadai, katakanlah satu aja saya ambil, testing. Testing itu kalau memadai dari sisi jumlah penduduk, itu harus 1 tes per 1.000 orang per minggu, itu minimal. Itu belum terjadi. Karena apa? Karena jumlah, kalau bicara skala penduduk, tes kita itu sama dengan tes Singapura yang penduduknya mungkin dengan Bandung kurang lebih besaran Bandung kali ya. Nah itu namanya tidak memadai. Kedua, satu lagi ya, supaya jelas, tidak memadainya adalah dari skala pandeminya atau eskalasi pandemi. Apa itu? Tes positivity rate kita yang harus di bawah atau setidaknya 5%. Nah ini kan belum terjadi. Ya, baik. Pak Diki, ini menarik, tapi juga bikin saya makin deg-degan Pak Diki. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera lanjutkan diskusi setelah yang berikut ini.